Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 2, muatan Bahasa Indonesia dan PPKN. Nah, sebelum memulai belajar, silahkan anak-anak berdoa terlebih dahulu nggih, agar nanti dimudahkan dalam memahami materinya dan mengerjakan penugasannya. Nah, anak-anak kemarin sudah belajar tentang banyak sumber energi. Dari mulai angin, air, tanah, dan lain-lain. Nah, hari ini kita juga akan belajar tentang sumber energi lagi, yaitu sumber energi angin, melakukan wawancara tentang pemanfaatan energi angin sebagai energi alternatif. Nah, mencari lebih banyak informasi berkaitan dengan teks dapat dilakukan dengan memunculkan pertanyaan baru. Pertanyaan baru tersebut dapat kamu cari jawabannya dengan cara melakukan wawancara. Anak-anak tahu belum wawancara itu apa? Jadi, wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Nah, jadi wawancara itu misalnya dilakukan oleh anak-anak dan ibu anak-anak. Nah, jadi ketika anak-anak sebagai pewawancara atau yang menanya dan ibu adalah sebagai narasumber atau yang memberi jawaban. Jadi, wawancara itu berlangsung minimal atau paling sedikit itu oleh 2 orang dan boleh lebih. Jadi, ada yang namanya pewawancara atau yang menanyakan dan narasumber atau yang memberikan jawaban seperti itu. Nah, tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Saat melakukan wawancara, haruslah bersikap sopan dan menggunakan bahasa yang santun atau bahasa yang baik. Nah, di sini ada sebuah teks yang berjudul Gerak Angin sebagai Energi Alternatif. Nah, di sini ada gambar Udin dan teman-temannya sedang belajar tentang angin. Mereka berencana bermain layang-layang. Hal ini untuk mengamati manfaat angin. Mereka memilih bermain di lapangan yang luas. Bermain di lapangan yang luas, leluasa untuk bergerak. Bermain di lapangan yang luas juga dapat angin yang cukup. Angin diperlukan untuk menerbangkan layang-layang. Angin sedang sangat baik untuk bermain layang-layang. Angin sedang artinya angin yang tidak terlalu besar. Udin dan kawan-kawan memilih bermain di sore hari karena angin pada siang sampai sore hari sangat cocok untuk bermain layang-layang. Pada zaman dahulu, angin sudah digunakan dalam kehidupan manusia. Angin digunakan untuk menggerakkan perahu layar. Angin juga digunakan untuk menggerakkan roda penggilingan padi. Gerak angin dapat dijadikan sebagai energi alternatif. Energi alternatif adalah energi pengganti bahan bakar minyak atau BBM. Gerak angin dapat diubah menjadi energi listrik. Energi listrik ini digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak atau BBM. Energi angin dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga bayu. Jadi, bayu itu adalah nama lain dari angin. Nah, pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Pembangkit ini mengubah gerak angin menjadi listrik menggunakan kincir angin. Kincir angin ini biasa disebut dengan turbin angin. Nah, untuk kincir angin yang secara sederhana sudah anak-anak praktekkan nggih untuk yang
dari penugasan sebelumnya membuat kincir angin sederhana dari kertas. Nah, itu salah satu contoh kincir angin yang sederhana. Nah, di sini ada kelebihan PLTP dan kekurangan PLTP. Tadi PLTP apa nggih? PLTP adalah pembangkit listrik tenaga angin atau bayu, tenaga bayu atau angin. Nah, kelebihannya adalah energi angin merupakan sumber energi yang tidak akan habis. Karena memang angin itu ada di mana-mana. Nah, kekurangannya tidak mudah diprediksi, sama seperti pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga angin juga tidak mudah diprediksi. Jadi, angin kencang, kadang anginnya kencang, kadang anginnya sedang, kadang juga anginnya lambat, seperti itu. Nah, kelebihannya ramah lingkungan, kekurangannya memerlukan biaya yang tinggi. Jadi, proses pembuatan kincir angin itu memerlukan biaya yang tinggi. Kelebihannya, energi angin memiliki potensi yang sangat besar untuk dibuat dalam skala yang besar. Jadi tidak ada batasan dalam pembuatan kincir anginnya. Nah, tadi nggih untuk kekurangannya memerlukan biaya yang tinggi. Jadi semakin banyak membuat kincir angin, juga biaya yang diperlukan akan semakin banyak. Kelebihannya lagi, listrik yang ditimbulkan dalam energi angin tidak menimbulkan emisi. Nah, kekurangannya membutuhkan turbin angin yang banyak sehingga membutuhkan area yang luas. Jadi pembuatan kincir angin itu haruslah di tempat yang memang banyak angin dan di tempat yang luas. Nah, kelebihan PLTB yang terakhir adalah turbin angin menggunakan ruang yang lebih kecil dibandingkan pembangkit pada umumnya. Nah, untuk kekurangannya, turbin angin dapat menjadi ancaman bagi kehidupan liar. Misalnya, burung itu dapat terbunuh atau terluka jika terbang ke arah turbin angin. Seperti itu. Itu adalah kelebihan dan kekurangan dari pembangkit listrik tenaga bayu atau tenaga angin. Nah, untuk tugas 1 anak-anak hari ini, karena untuk judulnya itu adalah mewawancara, tapi untuk tugas kali ini anak-anak tidak Ibu minta untuk mewawancara, tetapi untuk menuliskan makna dari 3 kata yang sudah disediakan ini. Nah, nanti untuk mencari maknanya, silakan cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Seperti di pembelajaran-pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah belajar mencari makna. Nah, sekarang mencari makna lagi. Seperti itu, nggih. Ini untuk tugas 1, muatan bahasa Indonesia. Silahkan minta pendampingan sama orang tua ketika memakai handphone atau memakai telepon genggam, karena pendampingan orang tua itu sangat penting. Seperti itu nggih. Ini untuk tugas 1. Silahkan nanti untuk tugas 2-nya disimak di video yang lain nggih. Nah, Ibu tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.